Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi di channel jualan motor. Seperti biasa di video kali ini gue mau nge-review lagi nih salah satu unit dagangan gue, Honda CBR Old 150cc tahun 2005 full original. Oke, seperti apa penampakannya? Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gue agar channel gue semakin berkembang. Dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel jualan motor. Oke, seperti apa penampakan dan spesifikasinya? Langsung aja kita lihat satu persatu detail motornya teman-teman. Jadi ini Honda CBR Old 150 tahun 2005 full original pabrikan ya, masih original teman-teman. Untuk dokumen lengkap, pajak tahun 2023 baru telat bulan 5 kemarin ya. Plat panjang sampai 2027, plat Jakarta. Jadi motor ini motor Jakarta teman-teman. Dan yang sebelumnya juga ada 2005, itu sudah sold out, dan ini baru banget masuk nih teman-teman, masih gurih banget. Ini 2005 lagi gue dapat barang yang super istimewa juga nih barangnya teman-teman. Jadi motor ini gua bandrol dengan harga seperti kemarin 14.500, masih bisa nego teman-teman ya. Jadi buat teman-teman datang langsung aja ke lokasi di Jalan Taruna Raya RT 15 RW 03 nomor 7A Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau bisa save nomor WA gua di 0858 933 944 92. Sekali lagi 0858 933 944 92. Oke teman-teman, silakan dicek keburu sold out unitnya, dan gua akan jelasin satu persatu detail motornya teman-teman. Jadi ini jok juga masih original pabrikannya ya, belum dipapas-papas atau diganti kulitnya, masih ori. Kulit-kulitnya juga masih bawaan, busanya juga belum papas, masih orian dia. Dan baut ini juga masih ada, masih nempel. Biasanya juga sudah pada hilang teman-teman, susah memang baut ini nyarinya. Dan di sini ada biasa minus pemakaian ya, tapi bukan retak, ini cuma baret teman-teman. Ini juga nih, tapi list dan body semua full original pabrikan, bukan tempelan ya. Jadi ini masih ori bawaan pabrik. Cat semua masih ori bawaan pabrik. Behel masih bawaannya dia ya. Lampu sangat bening, klimis lampu belakang teman-teman. Bodinya juga masih bening teman-teman. Ini belum gua poles, belum gua apa-apain ya. Jadi nggak gua poles sama sekali, tapi kondisinya juga udah kinclong juga teman-teman, belum gua poles. Ini stiker-stikernya masih ada logo Thailand teman-teman nih, masih ada yang di tangki ya. Semua original listnya, semua nggak ada yang diganti-ganti, masih ori bawaan. Untuk knalpot juga masih standar, belum dibobok, masih standar banget. Ban juga masih lumayan teman-teman ya, Bedlex temennya bannya ya. Untuk step-step juga masih ori, belum ada yang diganti-ganti, masih orinya dia. Kaki-kaki semua masih pada empuk ya. Untuk yang lain, step depan belakang masih ori, cat bak mesin juga masih ori, ban depan sama, Bedlex juga. Ini masih ori semua teman-teman. Handle-handlenya masih ori bawaannya dia ya. Nah, ini seperti biasa teman-teman, sudah agak sedikit kusam, tapi ini masih ori ya catnya, bukan di repaint ya. Sebenarnya bisa aja gua cat lagi nih teman-teman, ininya setengah masih segitiganya, cuman gua nggak mau lah, biarin aja udah, ini bawaan pabrik aja ya. Untuk saklar semua kiri kanan masih bawaan, master rem, handle rem, handle kopling masih bawaan semua. Dan lihat kilometernya teman-teman, masih mulus banget. Kilometernya baru 8.000 teman-teman ya. Jadi ini gua nggak tahu ini putus apa enggak, tapi ini masih berjalan ya, speedometernya masih aktif. Tapi gua nggak tahu dari belinya ini putus atau dulunya pernah dicopot tali speedometernya, nggak tahu ya. Mungkin ada pernah copot juga sih feeling gua nih, dan diganti, tapi kilometer baru 8.000. Spion masih ori bawaan, masih mulus spionnya. Lampu depannya bening banget teman-teman, tuh lihat lampu depannya bening banget. Ini ada sedikit baret ya ini, tapi cat semua masih ori bawaan pabrik teman-teman, semua masih mulus banget.
Biasanya di sini juga ada yang pecah-pecah atau patah, ini nggak ada sama sekali. Ini juga masih kokoh, ininya juga masih ada teman-teman. Biasa udah pada kagak ada nih tatakan tangkinya ya, karet buat pelindung ke rangka biar nggak getar ya. Gua suka nih yang 2005, speedometernya itu mantep, kalau dinyalain juga mantep teman-teman. Sebentar gue dengerin, gue nyalain biar suara mesinnya kedengeran. Sebentar. Nah, sekali pencet langsung aktif teman-teman. Nah, ini lampu speedometernya masih hidup ya, masih hidup. Ini aktif, temperatur aktif, ampere bensin aktif ya. Bensin baru di sini teman-teman, gue teman-teman setengah ya, masih lumayan banyak. Ini bisa buat ke puncak nyampe ya teman, walaupun cuma segini nih, karena irit banget. Dari Jakarta Kemayoran sampai ke puncak segini, gue jamin teman-teman sampai sana baru ngisi. Mesin masih segel ya, belum dibongkar-bongkar, belum kena kunci, masih segelan pabrik, halus banget. Karbu masih bawaannya dia teman-teman ya, karbunya masih original bawaan. Tuh nggak ada yang pecah-pecah, bodi-bodinya aman teman-teman. Tangki juga no rembes-rembes, nggak pernah bocor ya, jarang banget gua dapat CBR yang tangkinya bocor. Kita cek di bagian listrikan, klakson aktif, sen sebelah kanan aktif, sebelah kiri aktif juga ya. Jadi kelistrikan semua normal, nggak ada yang mati. Lampu jauh dekat kita cek, nah lampu jauhnya hidup ya. Jadi semua masih pada aktif teman-teman kelistrikannya. Dan sebenarnya suara mesinnya masih halus banget, dan langsungnya juga stabil teman-teman, di situ nggak naik turun ya. Jadi masih oke banget menurut gue, ini motor sangat perfect. Gue jual cepet aja teman-teman, 14.500 masih bisa nego dengan kondisi motor yang original, mesin masih segelan, bodi original, list-listnya masih bawaan pabrik semua, nggak ada yang bocel ya. Terus tadi gue kasih lihat di sebelah kanan ada yang baret, dan di depan tadi ada yang baret, itu pemakaian aja ya, tapi nggak ada yang pecah teman-teman ya, aman. Ban lumayan, Deadlex, the seal shock juga yang depan nggak ada yang bocor. Biasanya ada yang bocor tapi gua ganti teman-teman itu. Dengan kondisi original seperti ini gua jual dengan harga 14.500, masih bisa nego. Buruan keburu sold out lagi teman-teman. Soalnya stoknya tinggal ini lagi aja, udah habis. Yang kemarin baru posting kemarin juga yang tulisan 150 R-nya tidak ada nih, itu udah sold out juga teman-teman ya. Dan ini baru banget masuk, full original pabrikan, nggak gua apa-apain, sangat-sangat istimewa lah. Kalau gua bilang kilometer aja baru 8.000. Mesin gua jamin masih segelan pabrik, dan karbu masih ori bawaan. Tadi juga kedengeran suara mesinnya masih halus banget, nggak ada suara yang aneh-aneh, nggak ada rembes-rembes. Pokoknya tinggal pakai teman-teman, hanya di jualan motor teman-teman dapat unit yang cukup worth it ya buat dibeli. Karena gue nyari barang nggak sembarangan cari barang teman-teman. Kadang orang jual murah tapi ya kondisi barangnya seperti itulah ya. Mendingan kita beli yang agak sedikit bagus, mahal, tapi kondisi barangnya bagus teman-teman, biar nggak ada penyesalan nantinya. Soalnya kalau kita ngikutin budget kita terus nanti sebentar-bentar masuk bengkel, buat apa beli motor yang seperti itu teman-teman. Sabarin sedikit, kumpulin dulu biar ada uangnya baru teman-teman beli ya. Soalnya kalau yang maksain beli murah tapi ya resikonya itu nanti teman-teman bakalan capek dengan ngebenerin motornya. Seperti biasa gue bakal ngeberi sedikit tips ya untuk kalian yang sedang cari unit Honda CBR Old ini. Semoga tips gue membantu kalian untuk mendapatkan unit yang cukup prima teman-teman ya. Soalnya banyak banget yang jual tapi kondisinya itu udah sangat-sangat berantakan ya, apalagi dengan harga murah. Dan teman-teman tergiur dengan harga murah tapi kondisi bodi dan mesinnya itu berantakan dan tidak originalnya lagi. Mendingan teman-teman sabarin dikit, kumpulin dulu sampai uangnya cukup untuk membeli yang motornya itu tinggal pakai teman-teman, yang original tinggal pakai. Jadi gua nggak bosan-bosan ngeberikan sedikit tips buat kalian untuk mencari unitnya teman-teman. Yang utama ini tuh di mesinnya aja teman-teman. Gua bilangin di bagian mesin, cek apakah mesinnya itu masih orisinilan atau sudah pernah dibongkar teman-teman ya. Tanya sama penjualnya motornya itu sudah pernah dibongkar atau masih original. Soalnya kalau yang udah pernah dibongkar biasanya itu pernah overheat atau dia ganti
rantai keteng teman-teman ya biasanya. Dan biasanya kalau sudah overheat itu nanti sehernya baret dan bloknya baret itu nanti bakal naik oversize. Di oversize berapa, dari mulai 50 100 mungkin ya. Jadi BBM-nya nanti kalian agak sedikit boros. Tanyakan sama penjualnya apakah itu mesinnya masih segel atau sudah pernah dibongkar. Kalau teman-teman dan yang jualnya bilang nggak tahu, ya teman-teman bisa lihat kalau misalkan di bagian mesin ini sudah warnanya sudah ada warna kuning kayak bekas dia kebakar, terus di bagian mesin bawah sini dan sambungan sini sama sini ini ada banyak lem-leman. Nah, itu biasanya sudah pernah dibongkar teman-teman ya. Dan lihat apakah ada rembesan oli di bagian sini kiri kanan nih, bagian sininya teman-teman ya. Lihat apakah ada rembesan oli. Biasanya penyakitnya itu sudah ada rembesan oli di bagian packing sini teman-teman kalau sudah termakan usia. Dan tanyakan sama penjualnya apakah kondisi motornya itu benar-benar masih enak dipakai atau tidak teman-teman ya. Dan cek di bagian knalpot apakah ada hitam-hitam oli ya teman-teman ya. Nah, ini tidak ada ya teman-teman tuh. Biasanya kalau misalkan di sini udah ada oli hitam ya lengket, nah itu biasanya motor sudah mulai ngebul teman-teman ya. Jadi usahakan hindarin yang seperti itu, mendingan cari yang lain, jangan diambil. Jadi lihat bagian colek aja patok knalpot seperti ini teman-teman. Tuh, ini bersih, kagak ada sama sekali. Biasanya kalau yang sudah ngebul teman-teman di pantat knalpotnya itu sudah banyak oli hitam-hitam. Nanti kalau teman-teman hitam-hitam tapi bukan hitam yang kering ya, dia hitam tapi agak sedikit kayak basah teman-teman olinya. Nah, itu biasanya sudah ngebul, sudah baret sehernya, seher dan bloknya sudah mulai aus ya. Jadi itu biasanya minta di oversize. Dan cari yang benar-benar masih ini seperti ini teman-teman, bodinya masih full original, nggak ada yang pecah, masih bawaan pabrik. Karena kalau udah cat-catan biasanya itu bodinya kadang-kadang ada yang pecah, terus dibawa ke tukang cat dirapihin lagi, itu sudah dilem-lem teman-teman biasanya ya. Tapi itu sih selera, kalau emang dia rapih catnya ya nggak apa-apa, yang penting di bagian mesin aman dan di indikator semua aktif. Dan starter teman-teman perhatikan teman-teman starternya. Kalau misalkan di starternya susah atau lama untuk nyala, itu biasanya ada penyakit di karburator atau di sim-simannya dia teman-teman. Jadi hindarin juga yang seperti itu ya. Cari yang sekali pencet starter just langsung hidup. Soalnya capek teman-teman kalau nanti pas teman-teman pakai, kalau emang di starter agak sulit nyala, itu juga nanti teman-teman bakalan capek sendiri karena kita lagi mau buru-buru, motor lama dan susah dihidupkan. Jadi hindarin yang seperti itu. Mungkin itu aja tipsnya teman-teman ya untuk mencari unitnya. Cari yang mesinnya tadi gue bilang masih oke, dan tanyakan sama penjualnya apakah mesinnya sudah pernah dibongkar atau belum. Dan cek bagian starternya apakah sekali starter itu langsung hidup. Dan langsamnya itu teman-teman gas, kalau emang gasnya itu naik turun itu biasanya karburatornya bermasalah teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman kalau mau siap-siap servis atau ganti karbu, itu kocek 1 jutaan teman-teman, karena karbunya dia lumayan mahal ya. Copotan-copotan aja sekarang sekitar 500 sampai 600. Dan itu juga takutnya sudah bermasalah di bagian karbunya. Jadi cari yang tadi saya bilang masih normal dan masih enak semuanya teman-teman. Dan teman-teman gak usah jauh-jauh lagi, cukup ada di depan teman-teman nih, motor tinggal pakai, gue jamin enak banget, gak ada minus. Tinggal pakai aja, 14.500 masih bisa nego teman-teman, hanya di channel Jualan Motor. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel gue. Semoga kalian diberikan kesehatan dan umur yang panjang beserta rezeki yang cukup, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan like video gue agar channel gue semakin berkembang teman-teman, karena gue biar lebih semangat lagi ngontennya ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti gue bakal review lagi Ninja 250 karbu tahun 2009 ada, tapi masih dalam proses teman-teman, karena banyak beberapa part yang harus gue benerin ya. Biasa bagian-bagian part yang racing gue mau ganti-ganti di standar dulu. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak teman-teman sudah mantau terus channel Jualan Motor dan mendukung terus channel Jualan Motor. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus otomotif Indonesia. Salam jualan motor.